Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu masih tentang percapaian. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang if ya. Nah, kalau untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang switch case. Nah, untuk pada dasarnya ya kan, switch case ini adalah bentuk lain dari if else if. Oke. Nah, jadi kalau kemarin kan kita sudah belajar kalau satu kondisi kita bisa menggunakan if. Nah, kalau nanti dua kondisi, nanti kita bisa menggunakan if else. Nah, kalau lebih dari dua kondisi, nanti kita bisa menggunakan if else if. Kan gitu. Nah, oke. Flashback dulu ya. Misal seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, ya kan? Ini kan kalau kita menggunakan dua kondisi. Nah, kalau menggunakan tiga kondisi kan di sini kita tambahkan if lagi. If else if. Ini kan. Nah, oke. Else if. Kita tambahkan misal ini. Oke. Kita buat ya. Misal ini di atas sama dengan 90 sama grade rendah A. Kalau seperti ini 80 kita kasih AB. Dan nah, kemudian nanti kalau di bawahnya masih misal masih ingin kita tambah lagi, ya kan? Kita kopikan saja. Misal di sini 80 70 kita kasih B. Nah, dan seterusnya. Jadi kira-kira nanti untuk perintah if-nya seperti ini, ya kan? Nah, kalau perintah switch case-nya bagaimana, ya kan? Nah, jadi kenapa ada if kemudian ada switch case? Nah, kalau switch case itu nanti switch ya kan variabel baru case A, case B dan seterusnya. Nah, kalau dibuat if else berarti if nilai A ya kan hasilnya apa, else if nilai B hasilnya apa, else if nilai C hasilnya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian contohnya, oke, contoh misal di sini tadi. Nah, misal di sini ada saya mau punya kelas lalin, ya kan? Nah, nanti untuk mengecek apakah input yang kita masukkan di lampu, ya kan? Itu warnanya merah, kuning, hijau, atau mungkin yang lain. Kalau yang lain berarti nanti munculnya adalah keterangan warna lampu salah. Oke, nah langsung saja.
Misal pilih lampu. Ini ya. Oke. Nah, yang pertama, karena nanti kita akan menggunakan scanner, kita impor dulu. Impor Java Util Scanner-nya ya. Ini. Enaknya Java itu seperti ini. Jadi misal tadi di sini ya kan sudah saya tulis scanner. Nah, tapi ketika dia salah, dia akan menyebutkan salahnya ada di mana. Oh, satu error. Nah, kita tinggal letakkan kursor saja di atasnya. Nanti tepat di script yang salah itu akan ditunjukkan. Misal seperti ini, cannot find symbol plus scanner. Nah, tapi untuk yang lain, nah, kalau yang tidak muncul, oh berarti script ini sudah benar. Hanya script ini yang salah. Enaknya di situ kalau baca. Oke, nah kemudian kita sudah. Nah sekarang kita buat mainnya dulu, ya kan? Oke, kita buat public static void main string guys. Nah, oke, nah setelah kita buat mainnya, baru yang pertama kita masuk kita buat variabel. Oke. Kita buat variabel untuk menampung nanti sebagai variabel apa ya? Sebagai variabel untuk penguji ya. Nah, variabel penguji. Misal di sini saya menggunakan string lampu. Oke. Nah, di sini misal string lampu. Nah, scanner. Nah, oke, untuk variabel apa? Variabel lampu atau variabel nanti yang akan kita ujikan sudah dibuat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengambil inputan. Oke. Jadi nanti apa yang kita inputkan itu nanti biar bisa keambil atau kita masukkan ke dalam variabel lampu ini, ya kan?
sistem dot out dot println inputkan warna lampu. Oke. Nah, di sini misal kita tidak berikan perintah ini system.println tapi langsung masuk ke perintah lampu. Oke. Lampu sama dengan scan titik next line. Nah, jadi misal di sini perintah ini ya kan sistem out println ini tidak kita berikan atau dalam artian kita tidak kita buat, itu sebenarnya tidak apa-apa ya kan. Jadi perintah ini nanti hanya akan menampilkan teks ya kan, yaitu inputkan warna lampu. Nah, misal tidak diberi pun nanti tidak apa-apa. Jadi nanti langsung akan dieksekusi perintah ya apa untuk scanner dari next line-nya. Nah, oke. Nah, kemudian kalau sudah selanjutnya yaitu kita akan melakukan apa ya? Pengecekan ya kan apakah nilai lampu yang kita masukkan itu apakah merah atau kuning atau hijau atau warna yang lain. Nah, di sini switch lampu. Nah, lampu ini nama variabelnya ya. Nah, yang pertama yaitu case merah. System dot out dot println lampu merah berhenti. Oke. Nah, kemudian itu untuk case yang pertama. Nah, kemudian untuk case yang kedua atau untuk yang lampu kuning ya. Nah, untuk yang case kuning saya kopikan saja. Lampu kuning. Siap-siap berhenti. Kurangi kecepatan. Oke. Nah, kemudian setelah itu case hijau. Lampu hijau. Silahkan jalan. Oke. Kemudian setelah hijau, nah di sini kita pakai default karena pilihan atau kondisi yang akan kita cek sudah selesai. Nah, kita berikan default. Nah, untuk default nanti tidak perlu pakai break. Karena ini yang paling terakhir. Lampu yang dimasukkan salah.
Oke, nah jadi nanti nah ini contohnya ya. Nah, kalau sudah ya kan, nah di sini biar ada bedanya ya. Nah, nanti di sini ya kan perintah switch lampu ini. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan if else, berarti di sini if lampu sama dengan merah, nah baru muncul. Nah, di sini sistem out, lampu merah berhenti. Kemudian di sini else if kuning. Nah, kemudian nanti di bawahnya else if hijau. Terakhir adalah else if else atau else if ya, atau hanya else boleh. Else lampu yang dimasukkan salah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau ini nanti kita compile, kita save ya. Save, kemudian compile. Nah, kalau nanti kita running, nah kalau kita jalankan, nah nanti hasilnya seperti ini. Oke. Bentar. Hijau. Nah, nanti munculnya seperti ini. Lampu hijau, silahkan jalan. Oke, biar terlihat. Nah, nanti jadi input kan warna lampu. Nah, tinggal nanti dimasukkan warna lampu yang kalian inginkan, ya kan? Misal merah. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian karena di sini ini ya. Nah, di sini karena kita yang masukkan itu merah ya, case merah dengan huruf kecil, ya berarti nanti kalau misal kita masukkan, ya kan? Nah, di sini. Nah, kalau kita masukkannya seperti ini, nah dia nanti munculnya adalah warna salah. Lampu yang dimasukkan salah. Kenapa? Nah, karena di sini, ya kan, merah yang kita gunakan sebagai penguji itu menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Nah, kalau ingin agar nanti munculnya sama, berarti di sini kita harus menggunakan merah menggunakan huruf kapital juga. Nah, atau mungkin kita tambah case tapi merahnya menggunakan huruf kapital seperti itu. Nah, oke. Nah, karena itu biasanya kalau untuk pemilihan seperti ini, ya kan, pemilihan seperti ini itu tidak menggunakan teks, tapi biasanya menggunakan angka. Yang satu itu untuk merah, dua itu untuk kuning. Sorry. Karena ini tadi teks ya. Nah, gitu. Nah, jadi lebih enak menggunakan 1, 2, 3. Nah, jadi silahkan masukkan kode warna. Kode warnanya nanti tinggal dimasukkan saja apakah 1, 2, 3 atau yang lain. Nah, kalau kita compile,
sebentar, saya klik dulu. Nah, kalau kita running ya, nah silahkan masukkan kode warna. Di sini kita tinggal masukkan antara 1, 2, atau 3. 1 itu berarti untuk warna merah, 2 itu untuk warna kuning, 3 itu untuk warna hijau. Misal 1 ya, nah berarti lampu merah berhenti. Seperti itu. Nah, jadi kalau menggunakan menggunakan angka, ya kan? Angka kan sama, tidak ada angka besar, tidak ada angka kecil. 1 ya seperti itu, 2 seperti itu. Jadi berbeda kalau kita menggunakan teks. Kalau teks itu nanti besar kecil akan dianggap berbeda. Nah, karena itu biasanya kalau untuk percabangan, ya kan, apakah mungkin menggunakan if atau menggunakan switch, itu biasanya yang dipakai adalah angka seperti ini. Walaupun ketika kita menggunakan teks itu tetap bisa diakui atau tidak akan muncul error. Oke. Nah, jadi penggunaan switch case itu seperti ini, ya kan? Nah, kemudian ini pun kalau nanti jumlahnya ada banyak itu enak. Nah, kalau menggunakan if else, ya kan? Kalau kita menggunakan if else, nah contoh, nah seperti ini. Nah, di sini kita harus memasukkan kondisinya terus-menerus dan seterusnya sama sebenarnya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, cuman kalau case itu di sini strukturnya lebih enak. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, sweet case ya, sweet case ini lebih enak. Enaknya yang pertama, kondisi di awal, ya kan, kita tinggal memanggil variabel apa yang kita uji. Kemudian setelah itu kita masukkan, apa saja yang diuji. Misal kondisinya seperti apa. Kondisinya, jika kondisinya 1, tinggal kalau kondisinya 1 kita berikan perintah ini. Udah, kalau kondisinya 2 kita berikan perintah yang ini. Dan begitu seterusnya. Nah, tapi kalau if else kita harus memasukkan atau mengulang kondisi pengujian terutama di nilai variabelnya, di nama variabelnya. Tapi kalau switch case, untuk nama variabel cukup kita deklarasikan pertama di awal. Nah, setelah itu kita tinggal meneruskan dengan kondisi dari variabel tersebut tanpa menyebutkan nama variabelnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, apakah kedepannya, apakah menggunakan if atau menggunakan switch case itu terserah kalian lebih enak yang mana. Kalau misal Pak saya lebih enak pakai if, ya silahkan boleh pakai if. Kalau saya lebih enak pakai switch case Pak, ya boleh pakai switch case. Jadi tidak ada Pak antara switch case dan if itu bagusan ini, enggak sama sebenarnya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, oke. Sampai di sini ya kan, mungkin ini materi kita untuk hari ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan ya kan, kalau mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa kita lanjut di WA group ya, atau mungkin japri ke saya. Tapi enak itu kalau di WA group ya kan, kalau di WA group misal saya pas kondisi tidak pegang HP atau mungkin belum sempat membalas, nah kalian ada pertanyaan, nah mungkin teman kalian sudah ada yang bisa, nah itu bisa ikut bantu menjawab. Nah nanti kalau mungkin di samping itu misal ada teman kalian yang pertanyaannya sama, nah itu juga ikut terjawab juga. Gitu ya. Oke. Mungkin materi untuk hari ini ya kan saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang.